Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi Perang Badar tersebut. Dalam sejarah, Perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusyrikan dan kebatilan. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Quran Surat Al-Imran ayat 123. Dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Quran Surat Al-Imran ayat 124. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Makkah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi, atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara, pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar sang Nabi bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim,
8 pedang baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara, pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah Syaibah dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, hakim sepupu Hadijah dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim. Sebab, sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy berserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu, korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara, kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam, dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Demikianlah kisah Perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Semoga perjuangan kaum muslimin dalam memerangi kekafiran dapat menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Wallahu salam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.